Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Kembali lagi bersama kita di Kastra Podcast. Dan kali ini Kastra Podcast berkolaborasi dengan Postulas, yaitu adalah sebuah podcast yang dirancang untuk podcast bersama ekstrakurikuler. Nah, jadi di sini podcast ini berkolaborasi dengan beberapa divisi OSIS. Oke, sebelum itu perkenalkan, nama saya Adli dan nama saya Mipa. Oke, sekarang kita kedatangan tamu dari PMR nih guys. Baik, kenalan dulu dong. Silakan perkenalkan. perkenalkan saya Raski Muhammad, saya berasal dari Sekolah Ekstrakurikuler PMR. Di sini saya menjadi perwakilan dalam podcast bersama para bos-bos kita. Ada 2 orang di sini dari OSIS dan saya akan menjadi narasumber pada podcast saya. Ya, nah. Oke, salam kenal ya Raski. Salam Kali ini kenal. kita bakal ngobrolin tentang kesehatan mental dan juga bullying nih. Nah, 2 hal ini sering banget kejadian. Tapi sayang banyak juga yang nggak bisa kayak nggak ngeh gitu. Nah, itu tuh Kejadian atau apalagi kalau udah menyangkut perasaan dan pikiran seseorang nih. Jadi tuh pengen tahu deh dari Raski sendiri ini tuh sebagai anak PMR yang juga sering bersentuhan sama isu kesehatan mental ataupun kesehatan yang lain-lainnya. Gimana sih kalian tuh melihat situasinya gitu loh? Oke, situasi tentang bullying. Iya, Saat ini pertama-tama kita pasti tahu bahwa saat bullying itu dikemas demikian rupa dengan sebuah proses namanya canda atau lelucon. Nah, jadi pasti ada fenomena yang sering kita dengerin nih, kayak misalnya ada teman kita dibully sampai nangis, tapi ketika lapor ke guru bilangnya apa ya? Bercanda, wajar itu mah. Iya, gitu. Nah, itu fenomena seperti ini sering banget saya lihat, dan pasti seharusnya kita sebagai pelajar juga sama kejadian seperti ini, dan kita harus lebih care sih, pasti lebih sadar kalau ada gitu. Jadi teman-teman semua ini bisa pada kenal apa itu bullying ya. Jadi bisa dibilang bullying itu lebih dari sekedar kata bercanda atau main-main ya guys. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Nah, kalau misalnya biasanya sih kalau misalnya kamu lihat situasi bullying itu biasanya ngapain sih? Oke, kalau saya melihat situasi ada teman saya dibully atau ngakunya pembulinya cuma bercanda doang, pastinya saya marah sekali. Saya marah sekali, dan pertama saya pasti akan menengahi mereka dulu dan memisahkan teman saya. Teman saya itu saya jangan dibully, teman saya jangan dibully. Saya keluarin dulu dia dari lingkungannya itu, terus saya bicara dengan situ kenapa dia ngelakuin itu. Nah, kalau misalnya dari si pelaku bullyingnya nih gak mau, ya itu lah kayak mikir tuh batu lah, keras kepala gitu, gimana itu? Emang watak aslinya pembuli itu pasti di keras kepala. Iya, pasti makanya. kayak gitu. Nah, itu penanganannya gimana biar maksudnya jadinya tuh gak keras kepala, biar dia sadar kalau pelakuan itu salah gitu loh. Yang namanya keras kepala pasti kita harus menghantamnya terus dengan peringatan-peringatan atau ngingetin lah, kayak kamu jangan kayak gini dong, teman saya ini. Ya, kadang juga mereka susah dibilangin sih. Nah, Jadi kalau udah diaduin sama guru juga ya. Benar. Itu tadi ya, pasti kalau itu saya pasti akan langsung ngadu ke guru, bicara dengan mereka, dan ya sebisa mungkin ngirim dia ke di sekolah. Paling utama itu korbannya supaya nggak mengalami kejadian Benar, tersebut. itu intinya. Jauhkan teman kita dari lingkungannya itu. Dan selanjutnya nih, bagaimana dengan orang yang melakukan bullying? Apakah mereka bisa melakukan hal untuk maksudnya gimana? Saran Raski nih, ada nggak sih saran buat mereka pelaku bullying itu gimana supaya nggak melakukan hal bullying? Saran saya sih pertama, kalau memang mereka pada dasarnya orang yang keras kepala, itu saya rasa untuk memuaskan nafsu mereka itu harus mencari jalan lain, jangan lewat pembulian atau penindasan gitu ya. Terus melalui jalan lain, atau bisa kita bina supaya dia kembali lagi ke jalan yang lurus, yang setelah sebelumnya dia melenceng jadi pembuli, kita balikin dia ke jalan yang lurus, bisa kita jadikan anak berprestasi, atau mungkin yang
viral sekarang di Jawa Barat ya, dikirim barang militer. Oh iya, untuk orang militer betul. Bisa jadi salah satunya itu ikut kegiatan eskul ya. Benar seperti itu. Untuk melampiaskan kegiatan-kegiatan supaya lebih positif lagi. Makanya bisa join ke eskul. Jadi kan ini mau tahun ajaran baru ya. Iya, betul. Ya, adik-adik nanti ada yang dari kelas 10 bisa banget join ke eskul PMR. Ada PMR tuh bisa jelaskan boleh? Bisa. PMR ngapain aja? Di PMR kita banyak sekali kegiatannya, seru-seru pastinya. Dan kalian juga bisa milih bidang-bidang seperti pertolongan pertama, ada tandu, perawatan keluarga, buat yang suka presentasi atau bimbing temennya itu bisa ikut pendidikan remaja sebagai atau PRS. PRS ini juga Ada sangkut pautnya ya dengan bully ya? bener banget, itu dia. Ada sangkut pautnya dengan pembulian. Jadi di pendidikan remaja sebaya kita juga diajarkan mengenai isu kesehatan mental, terkhususnya pada remaja. Makanya namanya remaja sebaya. Gitu. Betul. Izin nanya lagi nih. Nah, biasanya tuh PMR kan tentang kesehatan ya. Tuh kalian tuh punya kegiatan atau pendekatan tertentu nggak sih buat teman-teman tuh yang kayak korban bully atau kesehatan mentalnya turun atau gimana? Ada nggak kegiatannya? Mungkin. Ada kegiatannya itu tadi pendidikan remaja sebaya. Nah itu tuh kayak gimana? Bisa nggak? Nah, Contohnya? dari contohnya pendidikan remaja sebaya itu bisa kita salah satunya sih sosialisasi ke teman-teman remaja sebaya kita mengenai isu-isu kesehatan sosial yang harus mereka pahami seperti bullying, terus mengatasi masalah. Nah itu penting banget karena dengan skill-skill seperti itu bisa mengurangi perasaan seseorang untuk menindas gitu. Dan merasa bahwa dia itu dibully atau mungkin sebenarnya dia nggak dibully, dia merasa kayak gitu. Ini cara masalahnya untuk Bisa jadi. makanya diadakan pendidikan remaja sebaya untuk membina remaja-remaja seperti itu. Menarik banget sih. Keren. Gak hanya fokus pada korbannya juga nih, tapi pelakunya. Kan bullying ini bukan terjadi di secara fisik juga ya. Nah, Saat dunia secara nyata juga ya. psikis. Dan juga di media sosial kan banyak gitu. Kalau menurut Rasi sendiri, bullying di media sosial sama dilakukan secara fisik itu gimana? perundungannya secara tradisional, secara fisik atau secara di dunia maya atau digital. Betul. Itu saya dulu pernah nulis esai tentang pembulian, tulis pembulian di dunia maya. Bedanya itu pastinya adalah kalau di tradisional itu tidak ada namanya anonimitas, kerahasiaan. Saya orangnya itu yang membuli itu nggak tahu siapa, pelakunya nggak tahu. Kalau secara tradisional ketahuan, kalau secara dunia maya nggak ketahuan. Makanya itu sebenarnya pembulian di dunia maya ini sekarang marak sekali, lebih marak dari yang tradisional bahkan. Gitu. Dampaknya juga nggak main-main ya. Dampaknya nggak main-main, sama-sama meninggalkan kesan yang tidak terlupakan. Bahkan banyak di berita-berita juga korban dari perundungan di media sosial itu hingga merenggang nyawa. Iya. Benar banget, itu dia. Kesehatan mental itu udah benar-benar rusak banget karena perundungan tersebut ya. Nah, karena itu kita butuh lebih care ke teman-teman kita dan lebih pandai dalam mencari informasi serta tidak berteman dan bersosial media. Oke, menyadari hal ini ya. Terakhir, ada nggak sih pesan dari Raski ini buat disampaikan ke pendengar kita tentang bullying ini sendiri? Pesan saya sih untuk anak-anak remaja ya, khususnya yang melakukan pembulian itu lebih baik kita atau kalian stop, atau mungkin saya mungkin secara nggak sengaja pernah membuli teman saya. Nah, lebih baik kita muncullah kesadaran untuk tidak membuli, tidak membuli teman dan saling membantu, meningkatkan rasa empati kita, simpati dan sifat-sifat yang baik lainnya, perilaku terpuji harus kita tanamkan dalam diri kita. Karena luka yang tidak terlihat itu justru luka yang paling dalam. Keren banget ini kata-kata hari ini. Nah, boleh nih ada tambah nih. Nah, pesan untuk korban bully itu gimana tuh? Biar mereka tuh termotivasi gitu loh. Jadi mereka tuh gak terlalu stres atau gimana gitu. Pesan saya adalah pertama, bangkit, jangan mau ditindas. Terus semangat ya. Terus semangat, jangan pernah
pikirkan apa yang mereka katakan, tunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya, jadilah apa yang kita mau dan lakukan apa yang kalian ingin lakukan. Seperti itu, jangan peduli omongan orang. Oke, bagus. Menarik banget isinya. Keren banget nih kata-katanya Rasti. Ngobrol kayak gini bikin kita nih jadi lebih bisa berpikir dampak dari bullying ya Pak. Nah, Ternyata baik ke orang itu nggak sederhana, tapi dampaknya itu juga luar biasa. Jadi kita harus membantu teman-teman kita, terlebih kalau emang teman kita itu merasa terbully ya. makanya bagus. Sebagai teman kita harus selalu membantu teman kita. Apa gunanya teman kalau tidak membantu? Nah, terus sama tambahan juga sih, karena emang kita manusia makhluk sosial ya, jadi betul. butuh bantuan orang lain dan kita tuh jangan lupa bantu orang lain juga. Benar, itu dia. Itu dia. Bantu ini. Saling bantu itu. Oke, jadi buat teman-teman di luar sana, yuk kita mulai dari sekarang saling bantu dan mulai dari hal-hal kecil lagi, nggak ngejek, nggak saling ngata-ngatain, nggak saling menindas ataupun nyindir. Dan kita tuh harus saling mendengarkan sesama teman. Thank you banget nih buat teman-teman yang udah mau dengerin kita podcast kali ini. Saya rasa cukup untuk saat ini. Terima kasih untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih ya Rasti. Terima kasih. banyak. Terima kasih banyak. Amin. Tetap semangat ya, tetap Tetap semangat. semangat dan tetap jadi teman yang baik ya, tetap jadi manusia yang baik untuk manusia yang lainnya. Terima kasih. Bye guys. Lebih baik panas daripada ditindas. Kata-kata kali nih Rasti nih, kata-katanya emang selalu bagus ini. Dia Banyak. kritis banget orangnya semua. Banyak. Oke, bye. Bye.